sisiku, oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkan imanku, jadikanlah aku ini hamba setiamu, agar dapat aku hidup selalu di sisimu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Anggota jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, dalam acara pertanyaan malam ini, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak ku lihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan imanku di dalam saat yang teduh. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunkanlah hai jiwaku,
bangunkan hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Pengasih dan benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melakukan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel untuk hari ini tertulis dalam Lukas 6 ayat 39 sampai 42. Demikian bunyinya. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka, dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok di dalam matamu, maka engkau melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta yang melakukannya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Kami memperoleh kesehatan yang daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan, Kau masih memberi kepada kami waktu untuk kami boleh bersekutu kembali di dalam firman-Mu. Kuasailah hati pikiran kami dengan Roh Kudus, agar kami memperoleh pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, yang menjadi nats khotbah buat kita pada pertanyaan keluarga hari ini, yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Marilah kita mendengarkannya. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku. Katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Peroleh hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kuperoleh pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikan, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kita bangun pagi, kita banyak mendengar. Kita banyak mendengar hal-hal dalam hidup kita. Mulai dari kita bangun pagi sampai kembalinya kita tidur. Apa yang kita dengar? Banyak hal. Mungkin itu musik, mungkin saja itu suara jeritan, mungkin saja juga nasihat, mungkin saja juga kita bisa mendengar ocehan, teguran, dan banyak yang lain lagi yang bisa kita dengar. Dan ketika kita mendengar juga, ada orang yang mendengar hanya sekilas mendengar saja, tanpa memperhatikan, tanpa menyimak. Itu makanya ada orang ketika ditanya, apa tadi yang kamu dengar? Enggak kusimak, enggak kuperhatikan, enggak terlalu kuberikan perhatianku. Artinya bisa saja ternyata orang hanya mendengar dengan sekilas tanpa memperhatikan, tanpa juga memperdulikan, hanya mendengar saja. Pada saat ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di ayat yang pertama pada Amsal yang keempat ini dimulai dengan kata dengarkanlah. Artinya mendengarkan dengan menyimak, mendengarkan dengan memperhatikan, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang didengarkan itu boleh memberikan sesuatu makna dalam kehidupan kita, memberikan suatu pengertian. Saat ini
yang didengarkan adalah nasihat. Yang didengarkan adalah firman Tuhan. Yang didengarkan adalah pengertian. Yang didengarkan adalah hikmat. Itu yang dikatakan pada firman saat ini. Dengarkanlah hai anakku didikan dari ayahmu. Dengarkanlah. Dalam keluarga kita sering mendapat nasihat selaku anak. Kita sering mendapat bimbingan mulai dari kita kecil, mengerti akan apa artinya kata. Sudah banyak sekali kita mendengar arahan-arahan, bimbingan-bimbingan, bahkan nasihat-nasihat dari orang tua kita, dari ayah kita, dari ibu kita. Sekarang kita melihat sebagai seorang anak, apa yang kita dengar itu? Apakah seperti tadi hanya mendengar saja sekilas tanpa menyimak nasihat itu, bahkan tidak melakukannya, hanya dianggap angin lalu saja, seperti yang sering kita dengar, yaitu masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Ada banyak sekarang seperti itu, anak-anak yang tidak peduli lagi terhadap nasihat karena dianggap itu tidak terlalu berarti, karena dianggap itu tidak terlalu penting, sehingga banyak nasihat diabaikan. Saat ini firman Tuhan mengingatkan kita, arti daripada mendengarkan didikan daripada orang tua dan nasihat dari orang tua itu sangat banyak sekali. Di sini jelas dikatakan bahwa ketika kita mendengarkan nasihat, ketika kita menyendengkan telinga kita, jelas dikatakan bahwa kita akan memperoleh ilmu, bahwa kita akan memperoleh hikmat, bahwa kita akan bisa mendapatkan sesuatu yang berharga. Ini yang dikatakan tadi, mendengar dengan memperhatikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, nats khotbah kita pada saat ini adalah pengalaman daripada hidup Salomo, di mana dia begitu banyak mendengar, di mana dia begitu banyak mendapatkan ajaran daripada bapaknya Daud sebagai teladan, sebagai model dalam hidupnya, yaitu dalam kesetiaannya kepada Tuhan. Jelas kita melihat bagaimana sampai akhir hidup daripada Daud sendiri, dia menyatakan suatu arahan, suatu nasihat, didikan kepada Salomo agar Salomo tetap setia kepada Tuhan, agar Salomo tetap melakukan firman Tuhan, tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, tetapi tetap berada di dalam firman Tuhan. Ini pengalaman hidupnya. Dengan apa yang didapatkannya daripada Daud ayahnya, kita mengetahui Salomo menjadi raja yang penuh hikmat. Itu tidak dengan instan diperoleh, tetapi secara terus-menerus. Seperti tadi, bahkan sampai akhir hayat daripada Daud, Daud selalu memberikan nasihat agar anaknya Salomo, yaitu melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Mari kita lihat saat ini dalam kehidupan keluarga ada banyak tantangan ketika anak tidak melakukan nasihat yang disampaikan oleh orang tua. Banyak orang tua yang mengatakan, sudahlah, lalu menyerah. Sudahlah, terserah dialah, seperti itu. Namun pada saat ini tidak disuruh untuk menyerah, tetapi sungguh-sungguh agar setiap orang tua secara terus-menerus dan secara berulang-ulang
sekali. Bahkan tidak cukup ketika dia sudah dewasa, bahkan sampai akhir hidupnya. Ini yang mau dikatakan. Di dalam kitab Ulangan yang ke-6 itu dikatakan secara terus-menerus, secara berulang-ulang, tidak ada kata menyerah. Sekalipun mungkin kita lihat anak-anak kita mungkin tidak mendengarkan didikan kita, tidak ada kata menyerah. Teruslah mengajari mereka, teruslah membimbing mereka di jalan firman Tuhan. Daud teladan bagi Salomo. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apakah setiap ayah, orang tua, ibu, sudahkah menjadi teladan kepada anak-anaknya sehingga kata-kata yang dikeluarkannya itu bisa diterima oleh anaknya? Apakah setiap ayah yang memberikan didikan itu menjalankan atau melakukan apa yang dia katakan? Kalau kita lihat Daud mengatakan setia kepada Tuhan, kepada Salomo, begitu juga yang dia lakukan. Bahkan sampai akhir hidupnya Daud setia kepada Tuhan. Artinya sebagai teladan dia melakukan apa yang dia katakan. Dia melakukan apa yang menjadi nasihat kepada anak-anaknya dan anggota keluarganya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hal ini yang dikatakan buat kita saat ini, agar kita mau sungguh-sungguh mau dengar-dengaran kepada Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, iman timbul daripada pendengaran, yaitu dari pendengaran firman Tuhan. Luar biasa makna tentang mendengar, tetapi mendengar yang baik. Mari kita abaikan kalau mendengar yang tidak baik. Mungkin membuat kita pusing, membuat kita menjadi galau dan yang lain. Tapi biarlah kita sendengkan telinga kita, kita arahkan telinga kita itu kepada pendengaran yang baik dan kepada firman Tuhan, seperti tadi yang tertulis dalam kitab Rom pasal ke-10 ayat yang ke-17 itu. Iman saja timbul dari pendengar. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, ini yang mau dikatakan dalam firman Tuhan kita, yaitu bagaimana setiap anak juga di tengah-tengah keluarga menyadari perlunya ada didikan. Tadi dikatakan Salomo, ketika aku tinggal di rumah aku masih lemah. Dia sadari itu, dia tidak anggar jago. Banyak sekarang anak-anak mengatakan, apalah bapak itu, bapak nggak tahu. Sekarang kan berbeda dengan yang dulu, menganggap orang tuanya itu tidak tahu apa-apa. Sebagaimanapun orang tua kita, mari kita ingat pengalaman itu justru guru yang terbaik. Memang ilmu itu penting, tapi bukan berarti ketika orang tua kita juga mungkin ilmunya jauh dari kita secara ilmu pendidikan, secara gelar, namun seperti apapun orang tua kita itu, kita harus menghormatinya dan mendengarkannya. Tadi Salomo berkata, ketika aku tinggal di rumahku sebagai anak yang lemah. Dia menyadari, bukan gagah-gagahan terhadap bapaknya, bukan mau dikatakan bapak itu jadul, gak ngerti apa-apa, udahlah kami lebih bagus daripada orang tua saat ini, ilmu kami lebih bagus. Salomo tidak berkata seperti itu, tapi dia sungguh-sungguh mendengarkan ayahnya sebagai orang tua yang patut untuk dihormati. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, inilah yang mau dikatakan kepada kita saat ini. Luar biasa tentang pendidikan, itu luar biasa. Bahkan mulai dari dulu kita tahu dikatakan, belilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jadi banyak orang membuat bagaimana anaknya supaya pintar secara intelektual. Itu tidak ada salahnya. Tapi jangan lupa juga
agar spiritual daripada anak-anaknya juga harus diperhatikan. Memang kalau orang Batak luar biasa tentang memperjuangkan intelektual anak-anak. Ada lagu yang berkata, "Gogo pemacari Arian Nambudari lau pasikolahon geleki." Itu tidak diragukan lagi orang tua, orang Batak untuk boleh menyekolahkan anak-anaknya sampai kepada tingkat yang lebih tinggi. Tidak ada kata menyerah dalam menyekolahkan anak-anak, dalam menuntut intelektual. Namun jangan sampai lupa terhadap hal-hal spiritual kepada anak-anaknya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, marilah kita mencintai didikan daripada setiap orang tua kita, orang-orang yang sudah berpengalaman daripada kita, yaitu didikan daripada firman Tuhan. Siapa yang mencintai didikan, dia akan memperoleh hikmat. Di ayat yang ke-9 jelas dikatakan, yaitu suatu jaminan ketika setiap anak mau menyendengkan telinganya dan mau dengaran terhadap yaitu arahan, didikan, dan setiap nasihat yang akan mendatangkan hikmat kepada dia. Jelas dikatakan dia memiliki masa depan yang indah. Tadi dikatakan akan dimakotai dengan mahkota kemenangan. Bukankah kita semua ingin memiliki mahkota kemenangan dalam hidup kita? Lalu firman Tuhan sudah mengajari kita saat ini, yaitu mencintai didikan, mencintai firman Tuhan, agar kita beroleh hikmat yang daripada Tuhan, agar kita bisa menang di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh mendapat mahkota yang indah itu, kemenangan, kebahagiaan, dan sukacita dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami agar setiap anak boleh mencintai didikan, boleh tetap mendengarkan orang tuanya terhadap bimbingan dan arahan, agar memperoleh suatu kemenangan, kebahagiaan dalam hidupnya, agar memiliki hikmat yang daripada Tuhan, memiliki kesejahteraan dalam hidupnya. Mampukan setiap anak dengan senang hati mau mendengarkan didikan orang tuanya. Kami juga mau berdoa bagi setiap orang tua, agar dengan kekuatan yang daripada-Mu, dengan segala tanggung jawab mereka yang telah diikrarkan di hadapan-Mu, sungguh-sungguh menjadi teladan bagi setiap anaknya di tengah-tengah keluarga, mampu membawa semua isi keluarganya ke hadapan Tuhan, mencintai Tuhan dalam kehidupannya. Berkatilah setiap bapa menjadi imam di tengah-tengah keluarga yang patut Tuhan untuk diteladani oleh pengisi rumahnya, terkhusus buat anak-anaknya. Berkati jugalah para ibu yang senantiasa juga membimbing anak-anaknya. Kami percaya Tuhan, jika setiap keluarga mau dengar-dengaran kepada Tuhan, maka damai sejahtera yang daripada-Mu akan menghampiri keluarga pribadi lepas pribadi. Maka sukacita akan datang di hadapan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bernyanyi. Jika
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan pada kesempatan ini kami boleh beribadah kepada Tuhan di dalam keluarga kami masing-masing. Kau telah memberkati kami dari hari ke hari, melalui pemeliharaanmu mencukupkan segala kebutuhan kami. Memberkati keluarga kami, memberkati anak-anak kami. Terima kasih Tuhan atas kebesaran-Mu, anugerah-Mu, kasih setiamu yang boleh kami nikmati hingga hari ini. Terlebih lagi Tuhan, terima kasih atas keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari ini kami sungguh berterima kasih lagi karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman, supaya kami tetap rindu akan didikan Tuhan yang akan mengarahkan kami ke jalan yang benar, pada kehidupan yang benar, melalui pendengaran kami, pendengaran yang kuat akan firman. Kiranya firman-Mu yang kami dengarkan hari ini boleh menjadi pegangan hidup kami, supaya kami sebagai keluarga tetap fokus kepada didikan Tuhan. Sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak-anak, biarlah kami jadi keluarga yang senantiasa mendengarkan firman-Mu, mendengarkan didikan-Mu setiap hari, supaya kami hidup di jalan. Pada hari ini Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kiranya gereja-Mu dimanapun berada tetap setia, tetap konsisten untuk menjalankan firman, untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Berkati seluruh perhalado dimanapun berada, bahkan secara khusus gereja-Mu HKBP. Kaulah yang memimpin gereja-Mu HKBP, supaya gereja ini boleh tetap hidup di jalan Tuhan, mengabarkan kebaikan-Mu, mengabarkan firman-Mu, membawa orang dekat kepada Tuhan saja. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa juga kepada hamba-Mu, pemimpin bangsa ini, mulai dari presiden sampai pada pemimpin di tingkat daerah, supaya semua warga negara boleh merasakan keadilan, boleh merasakan kesejahteraan, boleh merasakan damai. Kiranya Tuhan memberi mereka hikmat, memberi mereka kesehatan, memberi mereka kesabaran, memberikan mereka hati untuk melayani dengan baik. Bahkan di saat negara kami menghadapi wabah pandemi corona yang hingga saat ini masih membutuhkan pelayanan yang kuat dari pemerintah. Kiranya pemerintah melalui jajarannya dapat bekerja dengan baik, melayani seluruh masyarakat. Ya Tuhan, kami juga berdoa pada seluruh pelayan, baik di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan apa saja Tuhan yang bekerja di negara ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka demi kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami berdoa juga pada seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini menderita sakit penyakit, yang dirawat di rumah, dan bahkan kalau ada yang dirawat di rumah sakit, di mana saja pun Tuhan, kiranya Tuhan menolong mereka, memberikan mereka kekuatan untuk tetap setia beriman kepada Tuhan walaupun dalam kondisi sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, karena kami percaya Engkau sungguh-sungguh Allah yang bermurah hati kepada setiap orang yang Tuhan kasihi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu, anak-anak jemaat-Mu, mulai dari tingkat sekolah dasar,
SMP, SMA, bahkan yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, yang pada saat ini kami mempersiapkan diri memasuki kehidupan new normal dalam pendidikan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat dan kesabaran supaya mereka tetap kuat dalam kondisi apapun yang kami hadapi saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh para guru-guru yang mendampingi anak-anak, bahkan yang mendidik, mengajar anak-anak kami. Kiranya Tuhan memberi mereka kesehatan, memberikan mereka sukacita, hikmat yang dari Tuhan, supaya mereka memberikan yang terbaik juga kepada seluruh anak-anak kami, walaupun harus mengajar nantinya melalui media-media yang ada karena pandemik virus yang kami hadapi saat ini. Kami juga berdoa untuk lingkungan kami, dimanapun kami berada, supaya mereka tetap boleh menerima anugerah dari Tuhan, karena kami percaya jika lingkungan kami sejahtera, jika lingkungan kami beroleh keamanan, kenyamanan, kami juga akan memperolehnya. Terima kasih Tuhan, berkatilah juga pemimpin kami yang ada di kabupaten ini. Biarlah mereka tetap memperoleh hikmat dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, supaya kami tetap merasakan damai sejahtera, merasakan kehidupan yang lebih baik, karena hamba-hambamu yang memimpin di daerah ini. Kami serahkan hidup kami serahkan pertanggungan kami, ibadah kami ini. Terimalah kami Tuhan, ampuni kami atas dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama memohon dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita semuanya. Amin.